Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Junet. Kali ini kita akan mengapresiasi salah satu jenis puisi yang nanti kita sebut dengan puisi esai. Yang kita apresiasi adalah salah satu puisi esai yang ada di dalam buku Bunga Rampai atau antologi puisi esai dengan judul buku Rantau Cinta Rantau Sejarah, yang nanti secara khusus yang diapresiasi adalah salah satu puisi esai yang ada di dalam buku ini yang berjudul Pasca Gestapo, puisi esai karya Ahmad Hijazi. Sebelum kita mengapresiasi puisi esai tersebut, perlu kiranya dijelaskan dulu apa itu puisi esai. Kita lihat di Wikipedia disebutkan seperti ini, bahwa puisi esai itu adalah perpaduan antara dua jenis pemikiran, yaitu antara puisi dan esai. Puisi esai penggagasnya adalah Denny Januar Ali dengan karyanya Atas Nama Cinta, sebuah antologi puisi esai. Setidaknya kita bisa menyebutkan bahwa karya sastra itu masuk dalam genre puisi esai harus memenuhi 4 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu sisi batin dan sisi kehidupan kemanusiaan tokoh utama tergambar jelas. Bahwa yang ada di dalam puisi esai ini ada tokoh utamanya. Ada tokoh utamanya seperti di dalam puisi-puisi balada, ada tokoh utamanya. Kemudian yang kedua, bahasanya indah dan mudah dipahami. Keindahan bahasa ini tentu menjadi ciri khas puisi secara umum juga. Kriteria yang ketiga, pengalaman batin dan fakta sosial dikemukakan melalui catatan kaki. Jadi nanti jangan heran apabila di dalam puisi esai itu di bagian bawah ada catatan kakinya, bersumber dari manakah mungkin kata atau istilah yang ada di puisi esai tersebut. Dan yang terakhir, kriteria yang terakhir adalah menyajikan data dan fakta sosial yang mampu membuat pembaca memahami kondisi tokoh utama di dalam cerita. Itu informasi yang saya ambil dari Wikipedia. Baiklah, untuk selanjutnya langsung saja kita mengapresiasi salah satu puisi yang ada di dalam buku atau antologi puisi esai Rantau Cinta Rantau Sejarah. Puisi esai yang kita apresiasi adalah karya Ahmad Hijazi yang berjudul Pasca Gestapo. Selamat menikmati. Puisi yang dicetak di atas kertas dengan ukuran 13 x 18,5 cm ini berjumlah 17 halaman. Jumlah halaman cukup banyak karena ditambah selain puisinya sendiri juga ditambah dengan banyak catatan kaki di dalamnya sebagai ciri khas dari puisi esai itu sendiri. Untuk selengkapnya seperti ini bunyi dari puisi yang akan kita apresiasi. Pasca Gestapo, puisi esai karya Ahmad Hijazi. Isapilu Mutmainah, mantan ketua Gerwani Blitar. Hari-hariku kini digenangi gelisah. Purnama yang benderang di atas langit tak lagi utuh. Cahayanya menyusut lalu hilang menjadi hitam. Sejak itulah tak pernah kudapati lagi kabar tentang dirimu, Subandi. Tak pernah lenyap dari kapsul ingatanku tatkala aku menggendong anak-anakku, Komara yang waktu itu berusia kurang dari setahun. Lalu Diana yang mulai mekar di usianya yang ke-13, masih begitu belia. Aku perempuan rapuh, perempuan yang terpaksa mengukuhkan tapak menjejak tanah kelahiran desa Pakisrejo untuk mengungsikan ketujuh buah hatiku. Rasa ketakutanku benar-benar telah menjadi hantu ketika sepotong berita memberi kabar pasca G30 SPKI meletus di Jakarta. Sekelompok massa dari gerakan Ormas Islam menyerbu seperti genderang petir. Begitu mengerikan. Gelombang badai Ormas Islam itu tak cukup mengepung ibu kota.
tetapi merayap hingga ke perkampungan yang masih awan dan perawan. Dari ibu kota, kincir badai terus mengepung daerah-daerah pelosok di Jateng, Jatim, Bali, hingga merambah ke sudut-sudut perkampungan di Sumatera. Barisan militer AD merapatkan ketempuran, menyokong pundak-pundak ormas Islam, massa menggempur. Seperti dengung lebah yang beribu, mendobrak paksa pintu-pintu yang terkunci, kami dilabeli sebagai pengkhianat yang berdiri di balik punggung PKI. Literatur sejarah pun berbicara atas nama kemanusiaan. Tak kurang dari 1 juta nyawa dikorbankan, sementara jutaan manusia lainnya disekap tanpa kejelasan nasib. Hanya kutukan yang mampu kami ledakkan dalam jantung. Aku menangis, menjahit pilu, tentu saja sebagai ketua Gerwani dari Kabupaten Blitar, dan merangkap sebagai anggota fraksi PKI, aku tak luput menjadi amukan kemarahan massa berikutnya. Sungguh, keadaan waktu itu begitu suram. Mengenangnya saja seperti merelakan tarikan napas berhenti dari ruang jantungku. Kendati tak secuil pun kenestapaan yang pernah kumekarkan menghiasi garis-garis wajah, tetapi uban yang memutihkan seluruh rambutku ini takkan mampu melenyapkan darah yang pernah tumpah berpuluh tahun silam. Bola mataku juga tak lagi bening. Rabun telah hinggap menandai usiaku yang semakin merentak. Tetapi tegar tetap kusematkan di pucuk senyumku dengan penuh semangat. Kukisahkan lagi perjuanganku yang hingga kini tak berhenti menyala, membakar lumbung-lumbung sejarah. Kini aku lebih memilih mengakrabi kesendirian di rahim tanah kelahiran desa Pakiserjo. Di sini aku mencoba melenyapkan kenangan gerhana sembari menyaksikan bulan purnama yang begitu benderang. Aku menggumam dengan senyum yang semakin berkembang. Persis di belakang kursi yang kududuki, sketsa Bung Karno yang kukagumi terbingkai dengan amat kokoh di dinding rumahku yang begitu sunyi. Lalu anyaman streaming yang tertata rapi dari sulaman benang-benang wol berwarna cerah, sementara tepat di hadapanku foto Gus Dur yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia pun tak pernah kuturunkan. Lalu di tembok lainnya, televisi 21 inci bersanding mesra dengan lukisan seorang lelaki tua dengan kumis tebal mengenakan udeng. Di lingkar kepalanya, kau tahu siapa dia? Dialah Kiai Haji Abdurrahman, kakekku yang sangat bersahaja. Dia merupakan laskar Pangeran Diponegoro. Dahulu dia hijrah ke pelosok Jatim pasca penjajah Belanda berhasil menaklukkan pasukannya. Kakekku adalah sosok yang sangar religius. Beliau sempat menunaikan ibadah haji dan menjadi pejuang yang gagah berani yang datang dari Mataram. Lalu tentang ayahku, beliau adalah Haji Mansur yang mendedikasikan seluruh hidupnya sebagai seorang tokoh Serikat Islam Merah Kabupaten Blitar. Beliau memiliki kecerdasan gemilang sebagai seorang hafiz. Serikat Islam Merah adalah pecahan Serikat Islam yang kemudian berganti nama sebagai Serikat Rakyat. Waktu itu Hos Cokro Aminoto adalah pimpinannya. Aku yang aktif di organisasi Persindo, mulai dikenalkan dengan dasar-dasar ajaran komunis oleh ayahnya yang waktu itu menjadi korban pemberontakan PKI di Madiun. Sejak itu, malam menjadi terasa amat panjang bagiku. Tak ada harta benda yang mampu kubawa selain kebaya lusuh dan selembar jarik yang membalut badan. Suasana yang kian genting membuatku memutuskan untuk menyongsong kepergian segera. Tak ada pilihan lain. Suamiku Subandi pasti merestuiku, kendati bayangnya begitu jauh dari pelupuk mataku. Kota Blitar merupakan basis massa PKI. Informasi dari Kamrat yang selamat mengabarkan berita surga untukku, suamiku Subandi akhirnya mengepakkan sayap ke Blitar. Namun, pada akhirnya pil pahit tetap harus kutelan. Sejak tahun 1965 itu, aku tak pernah tahu di mana rimba suamiku lagi.
Aku juga tak tahu apakah ia masih hidup. Kemungkinan besar ia tewas dalam perjalanan pulang ke Blitar. Kendati demikian, kemelut rindu tetap berkecambah memenuhi relung dadaku, hingga kini tetap berderai seperti rinai hujan, tiada henti dalam otakku waktu itu. Hanya disesaki perasaan kalut, sekuat tenaga berusaha menyelamatkan diriku, juga anak-anakku. Peraduan yang selama ini telah merangkai sejuta kenangan bagiku terpaksa harus kutinggalkan tanpa sesal. Demi rakyat dan demi tegaknya kebenaran, tak ada kata takut mati bagiku. Kendati demikian, aku selalu berdoa bagi keselamatanku, karena estafet perjuangan harus dilanjutkan. Belantara hutan menjadi rumah tempatku bernaung. Selama kurang lebih 3 tahun, aku mengakrabi derita sebagai pelarian politik. Di kedalaman gua Gayas yang beku, aku meringkuk bersembunyi dari kepungan tentara AD, serta massa ormas Islam yang kian membabi buta, siang dan malam terus melontarkan kecaman. Udara pengap serta hawa panas yang menguap menjadi santapanku sehari-hari. Betapa tidak, gua ini terlalu sempit untuk menampung banyaknya kawanan pelarian yang bersembunyi. Hampir saja aku tak kuasa lagi menghela tarikan nafas. Sungguh, sejak itu aku pun menjelma kelelawar, siang hari bersembunyi dalam peraduan yang menghimpit, sementara malam harinya aku pun berkelana mencari mangsa. Dedaunan hutan yang sepat selalu menjadi santapan yang lezat. Jika lidahku mengecap rasa yang asing atau gatal, maka kunyahanku kuhentikan. Racun dalam serat daun-daun itu bisa membunuhku. Begitulah caraku menyiasati rasa lapar dan bertahan hidup. Sementara titik-titik air yang berguguran dari atap gua sudah cukup sebagai penghilang dahaga. Kondisi tanah yang gersang itu justru menjadikan Blitar Selatan sebagai kawasan pertahanan paling nyaman bagi pengikut PKI pasca Gestapo meletus. Warga di wilayah Bukit Kapur lebih memilih GTM sebagai malaikat penyelamat. Warga lebih menggelengkan kepala ketika bentakan serdadu memberondong mereka untuk berterus terang, tetapi warga kukuh dalam pendirian tak mau berkata apa-apa. Kepolosan anak-anak pun disulap sebagai kurir sakti pengantar surat yang sangat andal dan akurat. Namun sisi lemah orang-orang PKI akhirnya runtuh oleh sejumlah tentara yang semakin banyak. Satu persatu pengikut komunis mulai kelelahan. Tekanan demi tekanan menimbulkan frustasi rasa lapar dan dahaga yang kian melilit, membuat mereka goyah dan terpaksa keluar dari gua-gua persembunyian. Aku sendiri enggan menyerah. Lebih baik bertahan di dalam gua daripada keadilan yang selama ini kuperjuangkan mati-matian berujung sia-sia. Tetapi kakiku benar-benar telah lumpuh. Aku tak berdaya melakukan perlawanan. Saat tentara itu mengikat kedua tanganku, mereka lantas tertawa penuh kemenangan. Hatiku benar-benar teriris. Usai ditangkap, aku digelandang di tahanan Koramil Lodoyo. Gertakan geram para tentara menginterogasiku. Tentu saja aku hanya bisa diam. Aku benar-benar tidak tahu menau soal G30 SPKI. Aku tidak pernah memberontak. Usai dicecar dengan puluhan pertanyaan, aku lalu diarak ke Kediri, lalu diarak lagi ke penjara militer Madiun. Aku menjadi wanita buangan dan mendekap di balik terali besi penjara pelantungan. Tak kurang dari 10 tahun, aku menjadi pesakitan di sana. Untuk mengusir kepikiran hidup, aku bermain peran dalam berkesenian, melentikan ruas-ruas jemari, membuat berbagai macam kerajinan tangan. Aku bersyukur sejak itu tak lagi ada penyiksaan. Meskipun para tentara selalu menginterogasi kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Sampai akhirnya aku bebas dari pengasingan itu, lalu terbang ke kampung halaman desa Pakis Rejo. Di desa yang damai dan menenangkan itu, aku berjualan sayuran dan sembako. Aku besarkan anak-anakku seorang diri hingga mereka dewasa dalam kebahagiaan, mewarnai hari-hari mereka dengan pendidikan sampai menjadi sarjana. Lihatlah Subandi, malam ini purnama di atas langit sana, semakin benderang cahayanya. Awan-awannya berarak telah melenyapkan kenangan luka kita.
dengan begitu sempurna. Bisakah kau merasakan Subandi? Blitar, Pekanbaru 2013. Demikian isi puisi yang berjudul Pasca Gestapo karya Ahmad Hijasi tersebut. Nah, itulah puisi esai Pasca Gestapo karya Ahmad Hijasi yang cukup panjang, yang pada intinya menceritakan tentang sekeping pengalaman hidup yang cukup getir kiranya yang dialami oleh tokoh utama yang ada di dalam puisi itu, yang kebetulan tokoh utamanya adalah Mutmainah, seorang mantan ketua Gerwani Kabupaten Blitar. Pada intinya puisi esai ini memiliki keempat kriteria yang ada di dalam puisi esai. Yang pertama adalah sisi batin dan sisi kehidupan kemanusiaan tokoh utama tergambar jelas. Tokoh utama yang ada di dalam puisi ini, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah salah satu mantan ketua Gerwani Blitar, yaitu Mutmainah. Sisi batin dari sang tokoh ini terlihat jelas bagaimana dia kukuh dalam meyakini ideologi yang diyakininya itu diperjuangkan mati-matian. Kemudian bagaimana sisi kehidupan kemanusiaan setelah dia mengalami penahanan di satu tempat ke tempat lain, bagaimana dia berada di persembunyian. Sisi-sisi kemanusiaan akan sangat tampak, sangat dirasakan pada puisi ini. Bagaimana perasaan batin, jerit batin penderitaan dari sang tokoh di dalam puisi ini tergambar jelas. Kemudian yang kedua, bahasa indah dan mudah dipahami. Ya, bahasanya cukup indah karena memang itu adalah ciri khas sebuah puisi, harus menunjukkan keindahan dari sisi bahasa. Di bagian awal sudah tampak di sana betapa indahnya. Hari-hariku kini digenangi gelisah, purnama yang benderang di atas langit tak lagi utuh, cahayanya menyusut lalu hilang menjadi hitam. Nah, itu cukup indah bahasa yang dipakai di dalam mengawali sebuah puisi. Begitu pula dengan bagian bait-bait yang lain juga banyak ya, yang merupakan tentu saja kalimat-kalimatnya yang indah, baik ada majasnya di sana, juga pilihan-pilihan kata atau diksinya juga dipilih dengan indahnya sebagai ciri khas dari sebuah puisi. Kemudian selain indah, bahasa yang digunakan juga tampak mudah kita pahami, mudah kita pahami. Kalaupun mungkin ada yang kata yang tidak bisa dipahami, tentu di sana ada catatan kakinya. Contoh tadi ada di sini ketika masyarakat diharapkan untuk diam ketika ditanya oleh pihak kepolisian, di sana disebutkan di dalam baitnya, warga di wilayah Bukit Kapur lebih memilih GTM sebagai malaikat penyelamat. Kita nggak tahu apa singkatan GTM itu. Ternyata di sana disebutkan GTM itu adalah gerakan tutup mulut. Nah, disebutkan di dalam catatan kakinya itu, di sini ada gerakan tutup mulut di catatan kaki yang ada seperti ini. Dengan demikian, sekali lagi bahwa dua kriteria, sisi batin dan sisi kehidupan kemanusiaan tokoh utama tergambar jelas ada di puisi tersebut. Kemudian kedua, bahasanya indah dan mudah dipahami juga ada di sana. Nah, ini yang membedakan selama ini tidak kita jumpai di dalam puisi, yaitu kriteria yang ketiga. Pengalaman batin dan fakta sosial dikemukakan melalui catatan kaki. Sekali lagi itu ada ciri khas dari puisi esai, ada di dalamnya itu catatan kaki. Pengalaman-pengalaman hidup yang dialami sang tokoh, informasi-informasi yang ditulis di sana selalu diberi catatan kaki untuk memberikan pemahaman dan penguatan terhadap fakta-fakta yang dipaparkan dalam puisi tersebut. Kita mulai dari yang awal sebagai contoh saja untuk catatan kaki yang ada di dalam puisi ini. Di sana disebutkan, sejak itulah tak pernah kudapati lagi kabar tentang dirimu Subandi. Diberi angka 1, catatan kakinya seperti ini.
Subandi itu siapa? Disebutkan di dalam catatan kaki, Subandi adalah suami Putmainah yang menjabat sebagai ketua PKI Kota Blitar. Ini berarti bukan Kabupaten Blitar, tapi ini Kota Blitar ya, Kota Blitar. Pada peristiwa itu, Gestapo suaminya sedang berada di Jakarta untuk memenuhi undangan Kongres PKI. Sumbernya dari mana? Disebutkan sumbernya ya. Disebutkan sumbernya adalah www.kaskus.co.id. Itu sebagai contoh catatan kaki. Semua halaman-halaman di sini, semua halaman-halamannya ini, lihat di bagian bawah selalu ada catatan-catatan kaki untuk menjelaskan apa yang ada di bagian atas. Seperti ini. Ada catatan kaki di sana. Sebagai ciri khas dari puisi esai. Kemudian yang keempat, menyajikan data dan fakta sosial yang mampu membuat pembaca memahami kondisi tokoh utama dalam ceritanya. Ya, bahwa setelah membaca atau mendengar puisi esai ini, kita tahu betapa penderitaan dari sang tokoh dalam puisi ini, yaitu Putmainah, betul-betul sangat menderita dengan keadaan yang dialaminya. Baik ketika dia harus melarikan diri ke gua yang gersang di Kota Blitar itu, begitu tersiksa sehingga dia diibaratkan seperti tadi kelelawar. Jadi kalau pagi siang itu dia bersembunyi di dalam gua yang sempit, yang pengap, kemudian kalau malam untuk mencari makan dia mencari dedaunan atau apa yang ada di hutan itu, begitu menderitanya. Kemudian juga bagaimana dia seorang diri harus menghidupi ketujuh anak-anaknya hingga menjadi sarjana. Nah, kemudian fakta sosial, bagaimanapun fakta sosial ada bahwa gerakan G30S PKI memang pernah ada pada tahun 1965. Itu adalah fakta sejarah, fakta historis yang tidak bisa kita pungkiri. Kondisi tokoh tentu saja seperti tadi, tokoh utamanya dengan pasca Gestapo karena dia terlibat sebagai ketua Gerwani Kota Blitar, ya tentu saja dia harus menanggung mungkin akibatnya stigma negatif bagaimanapun akhirnya harus dibebankan pada dirinya. Betapa menderitanya dia dapat kita lihat pada paparan puisi esai yang berjudul Pasca Gestapo ini. Yang jelas bahwa di dalam puisi esai Pasca Gestapo ini memberikan paparan tentang penderitaan salah satu tokoh, mantan tokoh atau mantan ketua Gerwani. Seperti itu kondisi batin dari mereka yang tergambar jelas di dalam puisi ini. Diharapkan dengan puisi ini para pembaca dan masyarakat bisa memahami bagaimana penderitaan seorang yang mendapatkan stigma sebagai orang yang terlibat di dalam gerakan G30S PKI pasca Gestapo ini. Tentu saja ini hanya memberikan suatu ekspresi kenangan dan diharapkan tidak memiliki tendensi apapun terhadap negeri ini, tetapi menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk sadar bahwa nilai-nilai kebangsaan harus tetap kita pegang sehingga NKRI sebagai harga mati tetap menjadi pegangan kita dan Pancasila tetap sebagai ideologi bangsa kita yang mampu mengantarkan bangsa kita itu menjadi bangsa yang sejahtera, bahagia, adil, dan makmur. Demikian apresiasi puisi yang berjudul Pasca Gestapo, khususnya puisi esai karya Ahmad Hijazi. Apabila ada kekhilafan saya sebagai pengapresiasi dalam puisi ini, tentu saja mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tetap semangat.